Kisah ini adalah sebuah pengakuan mengerikan dari seorang wanita bernama Fadia. Sebuah perjalanan kelam yang menyeretnya ke dalam jurang teror, di mana batas antara mimpi dan kenyataan menjadi kabur. Ini adalah cerita tentang bagaimana ia menjadi candu bagi sesosok jin yang mendatanginya setiap malam untuk melampiaskan hasratnya, meninggalkan luka fisik dan batin yang mendalam. Semua mimpi buruk ini berawal pada tahun 2018. Saat itu, Fadia masih seorang mahasiswi yang baru saja berhasil melepaskan diri dari hubungan yang sangat tidak sehat. Pacarnya sangat posesif dan kasar, dan keputusan untuk putus terasa seperti sebuah pembebasan. Fadia memblokir semua akses komunikasi, berharap bisa memulai lembaran baru yang lebih tenang. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa ketenangan itu hanyalah awal dari sebuah badai gaib yang akan menghancurkan hidupnya. Tak lama setelah putus, hal-hal aneh mulai terjadi. Suatu hari di kampus, Fadia tiba-tiba merasakan tubuhnya menjadi sangat berat tanpa alasan yang jelas. Merasa tidak enak badan, ia memutuskan untuk pulang lebih awal. Ibunya merawatnya, mengira ia hanya kelelahan biasa. Malam itu, saat terlelap, ia bermimpi didatangi oleh sesosok makhluk yang sangat besar dan hitam. Sosok itu mendekat, seolah ingin melakukan sesuatu padanya. Namun, Fadia berhasil terbangun. Sebelum hal buruk terjadi, ia mengabaikannya, menganggap itu hanyalah bunga tidur akibat stres dan kelelahan. Sayangnya, itu bukan sekadar mimpi biasa. Malam berikutnya, teror itu datang lagi, dan kali ini jauh lebih nyata dan brutal. Di dalam tidurnya, Fadia merasakan sosok besar itu kembali mendatanginya. Makhluk itu memaksanya untuk berhubungan intim. Rasa sakit yang ia rasakan begitu luar biasa, seolah-olah tubuhnya disobek. Ia mencoba berteriak sekuat tenaga, namun mulutnya dibekap dengan kasar. Terdengar bisikan serak di telinganya. "Kamu diam, kamu diam." Fadia hanya bisa pasrah dalam siksaan itu, merasakan punggungnya remuk seakan habis dihantam beban puluhan kilogram. Saat fajar menyingsing dan ia berhasil membuka mata, kengerian tidak berhenti. Ia melihat sprei kasurnya basah, bukan oleh keringat, melainkan oleh cairan merah berbau amis yang sangat menjijikkan. Itu adalah darah. Dengan panik, ia memanggil ibunya. Sang ibu yang tidak tahu apa-apa hanya mengira Fadia sedang datang bulan. Namun Fadia tahu ini bukanlah darah haid. Rasa sakit di tubuhnya dan bukti fisik di kasurnya terasa begitu nyata. Kejadian ini terus berulang. Setiap malam menjelang, hatinya selalu diselimuti rasa cemas dan takut. Ia mencoba untuk tidak tidur, begadang, hingga pagi menjelang. Namun rasa kantuk selalu mengalahkannya. Dan setiap kali ia terlelap, sosok genderuwo itu pasti datang. Sosoknya digambarkan sangat besar dan hitam, dengan tubuh kekar, namun memiliki kepala menyerupai serigala yang mengerikan. Alat vitalnya tidak normal, sebesar gagang payung yang belum terbuka, menyebabkan rasa sakit yang tak terperi setiap kali makhluk itu menyetubuhinya. Fadia merasa sukmanya seolah ditarik paksa setiap kali disiksa. Ia tidak merasakan kenikmatan sedikit pun, hanya ada rasa sakit dan teror. Dalam salah satu mimpinya, ia bahkan dicekik hingga nyaris kehabisan napas sambil terus diperkosa. Teror ini tidak hanya terjadi di kamarnya. Suatu ketika, saat ia menginap di rumah temannya untuk mengerjakan tugas kelompok, jin itu mengikutinya. Di tengah malam, teman-temannya terbangun karena mendengar teriakan Fadia. Mereka melihatnya kejong-kejong di tempat tidur, meraung kesakitan seperti orang kesurupan. Selama hampir 30 menit, mereka hanya bisa menonton dengan ngeri, tidak tahu harus berbuat apa. Akibat gangguan ini, kehidupan sosial Fadia hancur berantakan. Aura negatif seolah menyelimuti dirinya. Teman-teman di kampus mulai menjauhinya tanpa alasan. Orang asing di angkutan umum akan pindah tempat duduk jika ia duduk di sebelahnya. Ia merasa seperti orang buangan, dikucilkan, dan sendirian. Fadia mencoba mencari pertolongan.
Ia berusaha menghubungi beberapa orang pintar, namun usahanya selalu gagal. Ada saja halangan yang muncul, seolah jin itu sengaja mempersulit jalannya. Mulai dari ban motor yang tiba-tiba bocor di jalan, hingga orang yang dihubunginya membatalkan janji secara mendadak. Rasa putus asa semakin dalam. Ia merasa menjadi pembawa sial bagi siapapun yang mendekatinya. Seorang pria baik yang mencoba mendekatinya mengalami kecelakaan hebat setelah mengantarnya pulang. Pria lain, seorang pengusaha, bisnisnya langsung bangkrut sehari setelah mereka resmi berpacaran. Teman si pengusaha yang memiliki kelebihan mengatakan bahwa Fadia adalah pembawa sial. Di puncak keputusasaannya, Fadia mencoba mengakhiri hidupnya. Ia menelan obat-obatan dalam dosis tinggi, berharap bisa mengakhiri semua penderitaannya. Namun, takdir berkata lain. Keesokan paginya, ia terbangun, masih hidup dan menyadari bahwa ia tidak bisa lari dari takdirnya. Puncak dari teror itu terjadi dalam sebuah mimpi yang terasa paling nyata. Jin itu datang dengan wujud yang sangat tampan. Ia membawa sebuah cincin yang terbuat dari rotan dan memasangkannya di jari Fadia. Tiba-tiba, Fadia berada di sebuah alam lain. Sebuah pesta yang meriah, dihadiri oleh makhluk-makhluk berparas rupawan. Ia merasa tubuhnya bergerak sendiri, mengikuti kemauan jin itu, seolah-olah sedang menjalani prosesi pertunangan. Namun, hati dan pikirannya memberontak. Ia tahu ini salah. Untungnya, saat itu ibunya yang khawatir menepak-nepok tubuhnya untuk membangunkannya. Di dalam mimpi, Fadia melihat secercah cahaya. Dengan sisa tenaganya, ia berlari menuju cahaya itu. Saat ia menoleh ke belakang, semua sosok tampan dan cantik di pesta itu berubah wujud menjadi makhluk-makhluk iblis yang mengerikan, hitam, dan berlumuran darah. Ia terus berlari hingga akhirnya berhasil keluar dari mimpi buruk itu dan terbangun. Dengan napas terengah-engah, momen itu menjadi titik baliknya. Fadia akhirnya menceritakan segalanya kepada sang ibu. Dengan dukungan penuh dari ibunya, ia memutuskan untuk mencari pertolongan yang benar, bukan melalui jalan pintas ke orang pintar. Mereka menempuh perjalanan jauh ke sebuah desa terpencil untuk bertemu dengan seorang ustadz yang ahli dalam melakukan ruqyah. Sang ustadz menjelaskan semuanya. Fadia telah menjadi korban santet. Jin genderuwo itu sengaja dikirim oleh seseorang dari masa lalunya yang menyimpan dendam kesumat. Mantan pacarnya yang dulu ia tinggalkan. Tujuannya adalah untuk merusak hidup Fadia, membuatnya tidak bisa dimiliki oleh pria lain, dan akhirnya menikahinya di alam gaib. Media yang digunakan adalah buhul atau ikatan sihir yang dilemparkan ke laut. Proses ruqyah berjalan sangat berat. Saat ayat-ayat suci dibacakan, Fadia tidak muntah seperti pada umumnya. Ia justru menyemburkan darah segar, menunjukkan betapa kuatnya sihir yang mengikatnya. Penyembuhannya tidak terjadi secara instan, melainkan perlahan-lahan selama berbulan-bulan. Mimpi buruk itu mulai menghilang. Suara-suara bisikan gaib di telinganya sirna. Rasa takut dan cemas yang selalu menghantuinya pun perlahan pudar. Kini, Fadia telah pulih dan mencoba menata kembali hidupnya. Meskipun trauma itu masih membekas, ia berhasil melewatinya. Kisahnya menjadi pelajaran pahit tentang betapa berbahayanya sakit hati dan dendam yang bisa mengubah seseorang menjadi monster yang tega menghancurkan hidup orang lain.